orang pertama yang pegang kunci untuk di final. Saya yang pegang kunci ini di final. Ketika saya bisa masukin kuncinya ke dalam lubang itu dan saya bisa membuka pintu itu, insya Allah teman-teman saya juga akan ikut. Dan alhamdulillah saya di sana sebagai orang pertama di Asian Games yang masuk di final dan juga emas pertama untuk pencak silat di final itu. Dan teman-teman saya mungkin sudah pernah dengar gitu kan dari berita yang lalu-lalu bahwa pencak silat bawa pulang 14 medali emas. Muda, cantik, dan berprestasi. 3 kata itulah yang pantas disematkan untuk pemilik nama lengkap Puspa Arumsari, perempuan kelahiran Jakarta 10 Maret 1993. Puspa Arumsari adalah pesilat putri Indonesia pada nomor seni tunggal putri yang telah menorehkan banyak prestasi. Pesilat yang akrab dipanggil Dara ini, di usianya yang ke-31 tahun, tak pernah berhenti menyumbangkan medali emas untuk Indonesia. Sepanjang karirnya, Puspa telah memenangkan banyak kejuaraan, baik di dalam negeri maupun kancah internasional. Berbagai penghargaan yang disabetnya antara lain medali emas kejuaraan dunia pada tahun 2016 dan 2022 di Denpasar dan Melaka, Malaysia, medali emas Asian Games pada tahun 2018 Jakarta, medali emas SEA Games 2019 di Filipina, dan 2 kali berturut mendapat emas pada Pekan Olahraga Nasional pada tahun 2016 dan 2021 di Jawa Barat dan Papua. Parasnya yang cantik dan permainan yang hebat saat bertanding menuai decak kagum dari siapa saja yang melihatnya. Meski seni bela diri tradisional ini identik dengan gerakan gesit, luas, serta kepandaian berkelahi yang biasanya ditekuni oleh laki-laki, namun pada perkembangannya saat ini banyak perempuan yang juga memainkan olahraga ini dengan berbagai alasan seperti prestasi dan kemampuan pertahanan atau membela diri. Pencak silat sendiri sejatinya mengharuskan para pemainnya mempunyai kekuatan fisik yang kuat.
samping pengembangan diri juga pertahankan diri. Jadi kan memang kalau di Jakarta kan ya aman-aman saja sih, tapi alangkah baiknya kalau memang seorang wanita juga punya keahlian bela diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Puspa Rumsari, atlet pencaksilat DKI Jakarta. Saya tinggal di Jakarta Timur, tepatnya di Mabes Cilangkap. Saya sekarang usia 31 tahun, insya Allah masih produktif untuk mengikuti kejuaraan pencaksilat. Yang akan datang ini adalah PON 2024 di Medan. Keluarga saya tinggal di Jakarta Timur. Di rumah ada mama sama bapak. Sejak berumur 10 tahun, Puspa sudah tertarik dengan olahraga pencaksilat. Mulanya, Puspa mengenal olahraga ini dari kakaknya yang merupakan seorang pelatih pencaksilat di sebuah perguruan di Jakarta. Berawal dari iseng-iseng, Puspa tak menyangka dirinya kini akan menjadi seorang atlet profesional. Dari awal mula iseng-iseng, mulai dari SD kelas 5, lalu 1 tahun ikut latihan, diikutkan pertandingan, menang, pelajar di DKI lolos, lalu dari pelajar ngerintis lagi, masuk ke sekolah olahraga di Ragunan. Selama sekolah di Ragunan juga alhamdulillah prestasinya makin bertambah. Ketika ada seleksi di pemusatan daerah Platda, mengikuti seleksi itu lolos juga. Jadi masuk ke tim DKI Jakarta. Dari tim DKI Jakarta sampai dengan hari ini ada di tim DKI Jakarta dari tahun 2007 sampai dengan 2024. Saya ada di tim DKI Jakarta selama dari 2007 sampai 2024. Banyak pertandingan yang diikut sertakan, alhamdulillah juara sampai dengan saya masuk ke tim nasional di 2011. Puspa, saya tahu persis dari beliau mulai dari SD. Memang Puspa itu tekun dan penuh serius, juga sedikit bicara orangnya. Jadi memang dia sungguh-sungguh. Saya tahu dari mulai dia SD, SMP, bahkan sampai terakhir beliau 2 kali juara PON. Puspa terlahir dari keluarga yang sederhana. Sejak kecil, anak keempat dari 5 bersaudara ini tidak ingin membebani keluarganya. Ia pun mendapatkan beasiswa dari Sekolah Olahraga Ragunan dan mendapat bonus dari kejuaraan yang digunakan untuk membantu meringankan beban ekonomi keluarganya. Ibunya, Imas, merupakan seorang guru ngaji di dekat rumah di Cilangkap, Jakarta Timur. Sedangkan ayahnya,
Yayat KS merupakan pensiunan PNS di Jambi. Menyegerakan sholatnya, maka akan aku segerakan segala cita-citamu, hajat-hajatmu gitu. Semoga Allah melindungi. Di tengah kesibukannya menjadi atlet pencak silat, Puspa masih memprioritaskan pendidikannya. Ia lulus dari D3 Poltek Jakarta pada tahun 2011 dan saat ini bekerja sebagai aparatur sipil negara di Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia sebagai pengolah data pada bagian Sentra Pembinaan Olahraga Prestasi sejak tahun 2019. Perjalanan panjang telah mewarnai karir Puspa di dunia pencak silat. Suka duka telah malang melintang ia lalui. Konsisten, disiplin, dan kerja keras kini menjadi buah keberhasilan. Proses latihan yang berat, bahkan pernah cedera hingga berada di bilik operasi, pernah dilalui Puspa. Kalau orang melihat di luar, mereka melihatnya enak ketika oh iya juara, terus dapat medali, terus dapat bonus gitu. Padahal proses yang kita jalanin ya seperti ini, seperti teman-teman di belakang. Kita latihan setiap hari, hampir setiap hari kita latihan dari Senin sampai dengan Sabtu pagi kami latihan. Satu kali latihan itu 2 jam dan satu hari itu 2 kali sampai dengan 3 kali latihan. Itu dalam 1 minggu gitu. Jadi proses yang kita jalani memang ya berlatih, bertanding. Pernah sampai operasi lutut karena ada sobek otot gitu di lutut kanan. Pernah cedera sampai operasi, dari ujung kaki sampai dengan ujung rambut juga pernah kena golok di bagian kepala. Terus ya di tangan juga pernah ada cedera juga. Puspa Arumsari pernah berada di posisi tersungkur saat SEA Games di Malaysia. Saat itu, tim Indonesia dibantai oleh lawannya. Teman Puspa tumbang satu persatu, sementara Puspa mendapatkan medali perunggu. Berada pada titik terendah tersebut sempat membuat Puspa untuk berhenti dari dunia pencak silat. Sampai akhirnya keluasan hati Puspa dan dorongan dari keluarga serta pelatih membawanya untuk menerima apapun yang terjadi dan segera bangkit untuk bisa berada di posisi puncak.
Selain keahlian dalam bertanding, aspek lainnya yang ada di pencaksilat adalah spiritual dan mental. Kita juga nggak hanya dilatih secara fisik, secara mental dan juga secara spiritual juga kita dilatih. Lalu kita juga dilatih attitude kita, attitude sikap kita itu juga kita dididik karena lagi-lagi pencak silat tidak pernah terlepas dari akhlak gitu. Jadi kita juga benar-benar dilatih akhlak kita yang baik, prestasi kita bagus, insya Allah juga jalan kita jadi mulus gitu kan, dan untuk bekal juga untuk kehidupan kita sendiri. Yang jelas sih kesungguhan dalam latihan, ya terutama mohon maaf, karena silat itu berhasil nggak karena sendiri. Hubungan dengan orang tua juga itu sangat menentukan. Hubungan dengan sang maha cipta juga sangat menentukan juga terhadap pelatih dan para pengurus dan para seniornya. Puspa cukup santun orangnya, cukup santun dan cukup familiar. Juga baik sama yang lebih tua maupun buat adik-adiknya. Dukungan dari pemerintah terus mengalir untuk para atlet pencaksilat di Jakarta, seperti memfasilitasi tempat latihan yang representatif, menggelar training camp, mengadakan berbagai kejuaraan untuk mencari bibit atlet pencaksilat berbakat, hingga memberikan insentif kepada atlet berprestasi. Kalau dukungan dari pemerintah itu cukup luar biasa, ya. Baik itu dari Dinas Olahraga DKI Jakarta maupun dari KONI. Karena fasilitas yang disediakan oleh pemerintah di Jakarta ini cukup luar biasa, dari A sampai Z ada semua. Gitu. Hanya sekarang kembali kepada para atletnya itu sendiri, gitu. Mau atau tidak, gitu kan. Jadi tapi insya Allah karena ini bagian dari hasil olahan teman-teman di wilayah yang kita himpun di tingkat provinsi menjadi salah satu tim inti DKI Jakarta yang bergabung di Platda DKI Jakarta, ya insya Allah pemerintah cukup besar dan sangat besar perhatiannya. Bahkan insya Allah nanti yang mendapatkan emas mendapatkan hadiah yang luar biasa, termasuk salah satunya mungkin nanti lapangan kerja. Menjelang PON Aceh Sumo 2024, para atlet diberikan program khusus mencakup pelatihan teknik, strategi saat bertanding, serta pelatihan fisik dan mental. Persiapan ini sudah berjalan hampir 4 tahun. Bahkan sebelumnya juga kan ada prapon gitu yang kemarin kita laksanakan di Solo. Itu 2 bulan menjelang pertandingan besarnya itu anak-anak kita asramakan. Dan untuk yang
ke Medan ini anak-anak kita sudah asramakan sebagian dari mulai Januari dan yang secara utuh mulai 2 bulan terakhir ini. Ya mudah-mudahan dari hasil kerja keras para pelatih, para perguruan, para pengurus dan atlet itu sendiri mudah-mudahan membawa hasil yang terbaik untuk Jakarta. Sejalan dengan hal itu, Puspa yakin dan bertekad akan membawa kembali emas untuk Jakarta. Dengan latihan dan persiapan yang dijalani selama hampir 4 tahun ini, ia yakin kunci menuju pintu kemenangan dapat kembali dibuka. Bisa mempertahankan juara di PON, bisa menghat-trickkan diri di PON, mendapatkan medali emas ketiga untuk DKI Jakarta khususnya, dan yang pasti setelahnya mungkin akan ada kejuaraan dunia, lalu SEA Games, dan itu akan berlanjut dan berjenjang. Mungkin dari akhir tahun ini akan ada kejuaraan dunia, lalu tahun depan ada SEA Games, itu akan berlanjut terus. Kalau memang alhamdulillahnya masih diberikan amanah, bisa dipercaya untuk membanggakan tim DKI Jakarta dan tim Indonesia, saya akan terus berjuang buat diri saya sendiri khususnya, lalu juga buat Jakarta dan juga buat Indonesia gitu. Dan juga pastinya kita sama-sama nunggu untuk pencaksilat goes to Olympic. Melangkah bersama, meraih dukungan, menggapai impian, agar pencaksilat Indonesia tidak berhenti hanya di pentas Asia, melainkan bisa mengantarkan pencaksilat berdiri di panggung dunia sebagai cabang olahraga yang dapat dipertandingkan di Olimpiade. Karena dengan begitulah, pencaksilat sebagai salah satu warisan budaya yang telah dinobatkan sebagai warisan budaya tak benda ini dapat terus dijaga dan dilestarikan.